Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridatus Solihah dengan NIM 190810301054. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis laporan keuangan. Nah, perusahaan yang akan kita analisis yaitu perusahaan yang sudah cukup terkenal di bidangnya, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka. Sebelum kita mulai menganalisis laporan keuangannya, kita perlu tahu nih profil perusahaan dari PT Sidomuncul ini. Perusahaan ini termasuk ke dalam industri barang konsumsi dan subindustri obat-obatan. PT Sidomuncul ini didirikan pada 18 Maret 1975 dan mulai listed atau terdaftar di BI pada tanggal 18 Desember 2013 dengan kode saham SIDO. Kemudian per 31 Desember 2019, PT Sidomuncul ini memiliki 4 entitas anak yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan perseroan, yaitu ada PT Muncul Mekar, PT Semarang Herbal Indo Plan, PT Berlico Mulia Pharma, dan Muncul Nigeria. Selanjutnya, kegiatan utama usaha PT Sidomuncul ini bergerak dalam industri pengolahan yang meliputi industri obat-obatan, produk obat tradisional, bahan baku obat tradisional, kosmetik, makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu, dalam perdagangan besar dan eceran, aktivitas kesehatan manusia, kesenian, hiburan dan rekreasi, pertanian, pengolahan limbah, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Analisis yang pertama di sini ada analisis pada aktivitas operasi, yaitu pada laba operasi dan laba non-operasi. Laba operasi merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari aktivitas utama operasinya. Dapat dilihat di tabel laba operasi PT Sidomuncul pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya atau tahun 2018. Laba operasi ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan beban-beban operasi antara lain seperti beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban-beban lain, kemudian ditambah juga dengan pendapatan lain-lain. Nah, sedangkan dari aktivitas non-operasinya dapat dilihat PT Sidomuncul ini mengalami kerugian pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019. Selanjutnya, dalam analisis aktivitas operasi ini ada analisis laba per saham. Nah, penghitungan atas laba per saham pada PT Sidomuncul ini menggunakan perhitungan laba per saham dasar karena perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi dilutif atau struktur modal kompleks, melainkan hanya struktur modal sederhana. Dapat dilihat juga laba per saham pada 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini karena laba neto yang diperoleh perusahaan meningkat pada tahun 2019 sehingga akan meningkatkan pula laba per saham pada tahun 2019 tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada analisis imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Yang pertama ada analisis imbal hasil atas aset operasi neto atau yang biasa disebut dengan RNOA. Return on Net Operating Asset ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba operasi neto setelah pajak terhadap aset operasi neto perusahaan. Jadi semakin tinggi nilai RNOA ini maka akan semakin baik atau dapat dikatakan semakin efektif perusahaan dalam menggunakan aset operasi yang dimilikinya. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, nilai RNOA pada tahun 2019 PT Sidomuncul ini yaitu sebesar 25,79%. Artinya, Rp1 aset neto akan menghasilkan pengembalian sebesar Rp0,25. Kemudian yang kedua ada analisis imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa atau yang biasa disebut dengan ROCE, Return on Common Equity. ROCE ini merupakan jumlah imbal hasil dari laba neto dikurangi dividen saham preferan terhadap ekuitas saham biasa. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal ekuitas yang telah diinvestasikan para pemegang saham. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, nilai ROCE pada PT Sidomuncul ini pada tahun 2019 adalah sebesar 27,07%, sehingga dapat dikatakan PT Sidomuncul ini cukup efektif dalam menghasilkan pendapatan atau laba dengan bermodalkan ekuitas yang ada. Kemudian yang ketiga ada analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi leverage atau RNOA yang dipengaruhi leverage. Nah, RNOA yang dipengaruhi leverage ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus NOPAT per penjualan dikali penjualan per rata-rata NOA dikali 1 plus OLEV.
Nah, analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi leverage ini digunakan untuk menilai apakah imbal hasil dari aset operasi neto yang diperoleh dengan penggunaan utang dapat meningkatkan keuntungan atau tidak. Kemudian, hasil RNOA yang dipengaruhi leverage ini pada PT Sido Muncul menunjukkan adanya perubahan sebesar negatif 0,2% dari nilai RNOA yang tidak dipengaruhi leverage, sehingga dapat dikatakan bahwa leverage ini berpengaruh secara negatif terhadap hasil RNOA, artinya tidak menguntungkan bagi PT Sido Muncul. Selanjutnya yaitu ada analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau ROCE yang dipengaruhi leverage. ROCE yang dipengaruhi leverage ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus margin laba disesuaikan dikali perputaran aset kemudian dikali juga dengan leverage. Analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi leverage ini digunakan untuk mengukur apakah imbal hasil dari ekuitas saham biasa yang diperoleh dari penggunaan utang dapat menguntungkan atau tidak bagi perusahaan. Nah, hasil ROCE yang dipengaruhi leverage ini pada PT Sido Muncul menunjukkan adanya perubahan sebesar negatif 0,07% dari nilai ROCE yang tidak dipengaruhi leverage, sehingga dapat dikatakan bahwa leverage berpengaruh secara negatif terhadap hasil ROCE, artinya tidak menguntungkan bagi PT Sido Muncul. Selanjutnya yaitu ada analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan atau yang biasa disebut dengan ROIC, Return on Invest Capital. ROIC ini digunakan untuk mengukur return atau imbal hasil yang diperoleh perusahaan sebagai persentase dari uang yang diinvestasikan pemegang saham dalam bisnisnya. Nah, jika imbal hasil yang didapatkan lebih tinggi, tentunya akan semakin baik. Rasio ROIC pada PT Sido Muncul ini pada tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar 21,78%, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola investasi yang didapatkan dengan cukup baik agar bisa menghasilkan imbal hasil yang maksimal terkait dengan modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Selain itu, nilainya juga mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 2,89%. Kemudian yang keempat di sini ada analisis arus kas. Nah, dalam analisis arus kas sendiri terdapat analisis arus kas bebas atau free cash flow. Dapat dilihat pada tahun 2018 dan 2019 PT Sido Muncul ini memiliki arus kas bebas positif, artinya mencerminkan adanya jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis perusahaan setelah penyisihan untuk kebutuhan pendanaan dan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktifnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan ini masih mampu untuk menunjang ekspansi usaha perusahaan. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio arus kas khusus. Nah, rasio arus kas khusus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rasio kecukupan arus kas yang dapat dilihat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah kas dari operasi selama 2 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan juga dividen tunai selama 2 tahun. Dalam buku Subramanyam sendiri dijelaskan bahwa apabila rasio kecukupan arus kas kurang dari 1, maka memiliki arti bahwa kas perusahaan tidak mencukupi untuk membiayai pertumbuhan operasi. Namun dalam kasus ini, rasio kecukupan arus kas PT Sido Muncul senilai 1,08, yang berarti kas yang dimiliki oleh PT Sido Muncul ini mencukupi untuk membiayai operasinya. Kemudian dalam rasio arus kas khusus ini yang kedua ada rasio reinvestasi kas. Nah, dalam buku Subramanyam dinyatakan bahwa apabila rasio reinvestasi kas ini sebesar 7-11% umumnya dianggap memuaskan. Nah, dalam kasus ini rasio reinvestasi kas pada PT Sido Muncul adalah senilai 6%, yang mana berada di bawah 7%, yang berarti sedikit kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari masih kecilnya nilai arus kas yang dihasilkan oleh operasi neto yang tidak sebanding dengan pengeluarannya, sehingga PT Sido Muncul ini perlu untuk meningkatkan kembali kas dari aktivitas operasinya. Selanjutnya yang terakhir di sini ada analisis likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas. Nah, dalam analisis likuiditas di sini yang pertama ada modal kerja. Modal kerja ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama dalam jangka waktu pendek. Kemudian dapat dilihat modal kerja di PT Sido Muncul ini pada tahun 2019 adalah sebesar 1.324. Nilai ini dalam jutaan rupiah yang artinya 1 triliun lebih yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan di tahun 2020. Kemudian analisis likuiditas yang kedua ada rasio lancar.
Dapat dilihat juga nilai rasio lancar di PT Sido Muncul adalah 4,12 dibanding 1. Nah, rasio ini mencerminkan ketersediaan likuiditas 4,12 dibanding 1 dari pembayaran kewajiban yang harus dilakukan. Maka dapat disimpulkan, perusahaan ini masih mampu dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Selanjutnya yaitu ada analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Yang pertama yaitu analisis perputaran piutang usaha. Nah, dalam perhitungan perputaran piutang usaha ini menunjukkan bahwa piutang yang dapat diterima dan ditagih selama 1 tahun yaitu sekitar 6,5 kali. Kemudian rasio perputaran yang tinggi ini mencerminkan kualitas piutang yang semakin baik, sehingga semakin tinggi nilai perputaran piutang, maka dapat diartikan semakin cepat pula modal kembali. Perputaran piutang usaha pada PT Sido Muncul ini di tahun 2019 menghasilkan nilai sebesar 6,5 kali, yang menunjukkan bahwa modal yang digunakan cukup efisien. Kemudian yang kedua yaitu analisis rata-rata jumlah hari utang yang beredar. Nah, rata-rata jumlah hari utang yang beredar ini mengindikasikan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada pemasok. Semakin lama periode pembayaran, maka semakin besar modal pemasok yang digunakan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan ini, rata-rata jumlah hari utang yang beredar PT Sido Muncul adalah 40,1 hari. Artinya, modal pemasok yang digunakan oleh PT Sido Muncul ini nilainya tidak terlalu besar karena periode pembayarannya tidak terlalu lama. Selanjutnya yaitu dalam analisis likuiditas tambahan, yang pertama ada rasio cepat. Rasio cepat ini digunakan untuk menguji likuiditas yang lebih ketat. Nah, pada perhitungan yang telah dilakukan menghasilkan rasio cepat sebesar 3,3 pada tahun 2018 dan 3,35 pada tahun 2019. Hasil ini menunjukkan bahwa aset yang dikonversi menjadi kas lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Artinya, perusahaan memiliki jumlah aset yang cukup untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendek yang nanti akan jatuh tempo. Kemudian, dalam analisis likuiditas tambahan ini, yang kedua ada rasio arus kas. Rasio arus kas merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan arus kas operasi dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Nah, pada perhitungan yang telah dilakukan, rasio arus kas pada tahun 2018 sebesar 2,3 dan sebesar 2,01 di tahun 2019, yang berarti nilai dari rasio arus kas ini di atas 1. Nilai tersebut mencerminkan bahwa perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendek dengan arus kas operasi saja. Analisis selanjutnya yaitu analisis solvabilitas. Dalam analisis solvabilitas ini salah satunya ada rasio total utang terhadap total modal. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui rasio total utang terhadap total modal pada PT Sido Muncul ini di tahun 2019 adalah sebesar 0,134. Angka ini digambarkan sebagai pembentuk utang adalah 13,4% dari struktur modal PT Sido Muncul. Begitu pula di tahun 2018, pembentuk utangnya adalah 13% dari struktur modal PT Sido Muncul. Lalu analisis yang terakhir untuk memprediksi kesulitan keuangan ini dapat menggunakan analisis Altman Z-score. Z-score yang nilainya kurang dari 1,2 menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang tinggi, sedangkan nilai Z-score di atas 2,9 menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang rendah, dan angka antara 1,2 dan 2,9 berada pada wilayah abu-abu atau ambigu. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Z-score pada PT Sido Muncul ini adalah sebesar 5,018. Nilai ini jauh di atas 2,9, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Sido Muncul ini memiliki probabilitas kebangkrutan yang sangat rendah. Jadi berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan aktivitas operasi PT Sido Muncul ini cukup baik. Dapat dilihat dari laba operasi yang meningkat pada tahun 2019, begitu juga dengan laba per sahamnya yang juga meningkat. Kemudian imbal hasil atas modal investasi perusahaan juga cukup baik, dilihat dari nilai RNOA dan ROCE-nya, begitu juga dengan hasil analisis arus kas perusahaan. Arus kas bebasnya bernilai positif dan meningkat pada tahun 2019. Kemudian rasio kecukupan arus kasnya ini bernilai lebih dari 1. Selanjutnya, berdasarkan analisis likuiditas, PT Sido Muncul ini termasuk perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik. Kemudian juga berdasarkan hasil analisis Z-score, yaitu sebesar 5,018, yang mana nilai ini lebih besar dari 2,9, yang mengindikasikan bahwa PT Sido Muncul ini memiliki probabilitas kebangkrutan yang rendah. Jadi, hasil dari analisis secara garis besar, PT Sido Muncul ini
memiliki kinerja perusahaan yang baik. Jadi saran untuk investor dapat menanamkan modalnya di PT Sido Muncul.